Karya Tuhannya adalah jangan membunuh Yesus. Jangan membunuh, itu karya Tuhan. Siapa yang membunuh Yesus itu bukan karya Tuhan. Betul atau tidak? Karya Tuhan memang itu mengizinkan itu terjadi. Manusia kan di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan membolehkan membunuh? Silakan. Tidak ada dalilnya Tuhan membolehkan membunuh. Tapi kematian Yesus di kayu salib Anda mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya Tuhan. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tuhan dikatakan bagaimana Anda bisa mengatakan itu karya Tuhan? Itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa untuk menggenapi hukum Taurat harus membunuh, melanggar perintahku. Mana dalilnya? Bukan gitu caranya. Itu pertanyaan yang anti Yesus. Bukan yang Anda jadikan sebagai dalil adalah orang-orang Farisi yang punya dalil. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan melarang jangan membunuh, bolehkah Yesus dibunuh? Itu dibuat itu untuk manusia. Tidak boleh memang. Tidak boleh memang. Kalau sudah tidak boleh, kenapa Anda bolehkan? Siapa Anda yang membolehkan? Itu memang khusus untuk kejahatan manusia. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan memerintahkan jangan engkau membunuh, adakah pengecualian terhadap Yesus? Itu untuk sama-sama manusia, jangan membunuh. Adakah dalil pengecualian untuk Yesus? Tidak ada dalilnya, tapi Tuhan memang sudah punya karya dalilnya itu untuk menebus manusia. Kita tepuk tangan dari dosa bangsa. Tepuk tangan saya dulu ya, sebentar ya. Itu maksudnya. Sebentar dulu Pak David. Udah Pak. Tidak ada dalilnya pembunuhan terhadap Yesus, berarti itu bukan karya Tuhan tapi karya iblis. Selesai. Lanjut Bang Andi. Ya, ntar dulu izin dulu sebentar Ibu Darni dulu. Bu Darni, ada nggak perintah Tuhan untuk membunuh manusia? Tidak. Ada atau tidak? Mana ada? Makanya diturunkannya ayat, jangan membunuh. Oke, tidak boleh. Berarti tidak ada perintah untuk membunuh manusia ya, begitu ya? Iya. Kedua nih. Siapakah yang menubuatkan atau menghendaki Yesus dibunuh? Itu sudah nubuatan para nabi, ada tertulis di dalam Mazmur, Yesaya dan yang lain-lain. Nubuatan para nabi. Apakah nubuatan para nabi ini melanggar daripada perintah Tuhan? Nubuatan para nabi melanggar perintah Tuhan. Oh tidak, itu kan sudah memang harus digenapi. Kalau nggak digenapi, saya ulang lagi dari awal. Saya ulang dari awal ya. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh manusia? Nggak ada. Oke, baik. Apakah nubuatan para nabi membunuh Yesus di tiang salib itu melanggar hukum Tuhan? Itu kan pertanyaanmu, bukan begitu. Cara doktrin kami nggak seperti itu. Oke. Beda ajarannya. Bu Darni, apakah membunuh Yesus di tiang salib melanggar hukum Tuhan? Membunuh Yesus, ya tentulah para tentara Roma yang berdosa melanggar. Itu. Dengerin Bu Darni. Harus ada. Dengarkan. Boleh hanya tidak, nggak boleh. Apakah membunuh Yesus di tiang salib ini melanggar hukum Tuhan atau tidak? Manusia yang membunuh itu melanggar. Melanggar. Artinya Tuhan tidak menghendaki Yesus mati di salib toh? Iya, tidak menghendaki, tetapi baik, pintar udah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tuhan tidak menghendaki Yesus dibunuh. Iya, terus? Nah, yang menghendaki Yesus dibunuh siapa? Yang menghendaki Yesus dibunuh adalah tentara Roma dan para orang Yahudi yang membenci Yesus. Coba sebutkan siapa-siapa aja sih yang terlibat dalam pembunuhan Yesus di Babel Anda. Yang terlibat dalam pembunuhan Yesus, pertama Judas yang dibisikkan oleh iblis lah itulah kan, karena pembuat kejahatan. Kedua, para tentara-tentara Romawi. Yang ketiga, Yudas dulu. Para orang-orang Yahudi waktu yang membenci Yesus, yang semua dagang-dagangannya dihancurkan di dalam rumah ibadah karena mereka berjualan di rumah ibadah. Mereka juga ikut membenci Yesus. Salibkan dia, salibkan Bang Handi, katanya. Oke. Jadi pertama iblis, Yudas nggak masuk ya Bu? Yudas nggak masuk.
Yudas ya masuk dong, kan itu tadi ku bilang. Yudas. Iblis membisikkan si Yudas supaya berkhianat. Iblis, Yudas, tentara Romawi, orang Yahudi ya. Iya. Oke, apakah kelakuan mereka semua ini gitu melanggar hukum Tuhan atau tidak? Sudah jelas melanggar. Melanggar, gitu ya. Hmm. Kalau Apalagi? melanggar hukum Tuhan, artinya adalah pembunuhan Yesus di tiang salib disetujui Tuhan atau tidak? Oh, bukan. Jawabannya begini, itu adalah penggenapan nubuatan para nabi. Itu dia. Itu adalah menggenapi nubuatan para nabi. Harus dijalankan. Sederhanakan dulu, sederhanakan ya. Kalau iblis, Yudas, tentara Romawi, Yahudi ini gitu, melanggar hukum Tuhan, apakah Tuhan menghendaki merestui Yesus mati di tiang salib? Bukan kayak mana? Bukan menghendaki, tapi itu memang harus dijalankan gitulah. Nah, Melalui yang mengharuskan harus dijalankan siapa? mengharuskan harus dijalankan, mengharuskan harus dijalankan. Aduh. Yang mengharuskan harus dijalankan pembunuhan ini siapa? Hati-hati orang Komando Parisi. Ku bilang kan. Iya, Bang Handi ini orang Parisi nih. Bang Handi Yang Anda imani itu ajaran Parisi. Ini kita Bang, sedang hati-hati. mencari Anda karya disebut orang Tuhannya di Parisi. mana. Terhadap penyaliban itu di mana titiknya Tuhan punya karya. Ini yang sedang kita cari. Silakan Bang Andi. sudah dibilang nubuatan para nabi Bunda untuk Andi. penggenapan Bunda Andi. nubuatan para nabi. Bang Suma itu Ah, orang itu. Parisi juga enggak? Nggak usah, jangan belokin topik, Pak. Pak Richard diam dulu aja ya. Bang Andi sama Bang Suma itu orang Parisi. Iya, nggak apa-apa. Saya orang Bugis, Pak. Iya. Saya bukan Parisi. Saya orang Bugis. Gini ya, dengerin ya, benar nih. Iblis, Yudas, tentara Romawi, Yahudi, Ya. inilah yang terlibat dalam pembunuhan Yesus. Sedangkan menurut Anda dari awal, Tuhan tidak menghendaki pembunuhan manusia begitu. Pertanyaannya Iya. begitu ya, benar nih ya. Iya. Dalam hal ini siapakah? Ya, siapa perancangnya Yesus dibunuh di tiang salib? Jangan dibilang perancang, tapi itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Titik. Siapa yang memerintahkan? Kalian adalah imbangku. Musuh beratku. Jadi aku harus menjawab itu, penyalipan itu adalah untuk menggenapi Maksa para nabi. kali dan Bu Darni. Kenapa maksa kali mau anaknya orang dibunuh, Bu? Bukan, Tuhan tidak memang- menghendaki. Yang menghendaki pembunuhan terhadap anaknya Maria itu sudah disebutkan Bang Handi. Yang kelima yang menghendaki anak Maria itu dibunuh Anda. Kenapa? Apa salah Yesus ternyata? Dia dosa apa? Dia salah apa kepada Bang ibu? Juma, Bang Handi. Sampai ibu Bang Juma, ngotot sekali Bang harus Handi. membunuh dia. Yang kelima. Kenapa rupanya? Apa salah dia? Dia nggak pernah datang Bang Juma, mengganggu ibu. Bang Handi, Kenapa Bang dia harus Sidi. mati? Yang Sungguh keenam king. besarlah dosa-dosa Kelima Budari. pertanyaan kalian seperti Yang itu. keenam king. King Richard. King. Yang ketujuh juga saya. Bang Suma Kenapa itu pingin karya kali Yesus Tuhan itu untuk mati? Kenapa? manusia. Kenapa kalian Itu itu karya berkongko-kongko dengan Memang orang sudah Romawi ini? direncanakan. Ingin di mana datanya? Di mana Sudah. dalilnya? Tuhan Di mana mengatakan ini Tuhan anakku yang merencanakan? kukasihi. Jelas. Kenapa dikasihi? Kenapa dibunuh? Mengaruniai Kalau dikasihi justru Bang jangan Suma. dibunuh. untuk menebus kita orang berdosa. Siapa yang mengajarkan Itu. menebus dosa dengan darah manusia? Saya tanya. Ya Allah memang mengatakan seperti itu. Di mana dalilnya Yesus Tuhan mati di mengajarkan kayu salib. menebus dosa dengan darah manusia? Saya minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa manusia dengan darah manusia? Di mana dalilnya? Bukan Juma, perkataan Mazmur. seperti begitu, Tertulis pertanyaan di begitu dalam Bang Mazmur, Suma. Bang Juma. Memang Tuhan mengaruniakan Mazmur anaknya untuk berapa? disalibkan. Untuk Tunggu, menebus Mazmur kita berapa? orang Tunjukkan. berdosa. Bang Di Richard, mana ada di penting. dalam Mazmur Tuhan menebus dosa dengan darah manusia? Di mana? Persembahanmu, korban-korbanmu, aku Dewa, sangat jangan sampai menitikan. keluar lagi Dewa Molok nih. Semua aku dengan semua. Kalau Itu korban bukan- hewan aja yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan jijik dengan perjanjian yang dia buat sendiri. Bukan. Bagaimana Korban mungkin hewan- kemudian dia mempersembahkan darah manusia? Bang Juma, korban-korban yang dilakukan mereka itu yang sudah jijik Tuhan. Muak dia. Nah, terus kenapa kemudian korban manusia? Siapa
yang menginginkan korban manusia siapa? Karena korban bakaran hewan. Enggak, bukan tidak karena, sempurna, bukan karena. Bang. Oknumnya. Tidak. Oknumnya. Tidak sempurna Siapa? lagi, Bang Jumang. Siapa? Tidak sempurna Ya lagi. Allah, Jadi, karena kasih Allah kepada manusia. Siapa yang minta persembahan darah manusia? Itu dulu Karena poinnya. kasih Allah kepada manusia. sehingga Maka dia dia- mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka dia mengaruniakan Supaya anaknya yang setiap tunggal orang percaya supaya orang kepadanya yang percaya, tidak supaya orang yang binasa, percaya, melainkan supaya orang yang memperoleh percaya. Terus apa hidup hubungannya yang dengan kekal. mati dibunuh di atas tiang salib? Apa Begini hubungannya? Bang Suma, Yesus Apalagi sendiri kau? menyerahkan dirinya. Di untuk mana dia disalibkan. mengatakan dia serahkan? Oke, dia Ini, serahkan dirinya baca untuk di siapa? Matius. Bang Suma, Dia Matius serahkan 27. dirinya untuk siapa? Matius 27 ayat 28 Dia serahkan dikatakan, dirinya untuk siapa? Matius 26 ayat 28. Nggak Coba usah kau baca. jadi saya dalil. Itu sudah di luar kepala. Saya Iya, tanya, ini. Yesus Baca menyerahkan dulu. darahnya untuk siapa? Ya untuk kita manusia yang berdosa. manusia. Supaya Dipersembahkan untuk kita manusia yang berdosa kepada siapa? dengar Untuk ya, sebab perdamaian inilah kepada Allah. darahku. Iya, untuk Yang Anda mengatakan, Kristen. Untuk Anda sebab Kristen sekarang inilah dipersembahkan darahku. kepada siapa? Darah perjanjian Dipersembahkan itu kepada siapa? ditumpahkan kepada banyak orang untuk pengampunan Dengerin dulu, dosa. Pak. Iya, Pertanyaannya. kepada siapa Richard? Kepada siapa Richard? Peda? Perdamaian Dahulu. kepada Allah. Bang Juma. Kepada Untuk Allah. Di mana mempertemukan- tertulis Allah minta perdamaian dengan darah manusia? Jantung. Jawab. Duar. Salah Anda Bang Suma, itu memang tersirat Tuhan mengatakan Kenapa bahwa saya Dia yang salah? begitu besar Anda kasih yang Allah kepada mengajarkan dunia. bahwa Yesus menebus dosa kalian. Dosa kalian ditebus kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan mana yang menginginkan penebusan dengan darah manusia? Jantung. Salah. Jawab. Tuhan ada Tuhannya, gue. Allah Bapa. Di mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Bukan dikatakan seperti begitu, itu pertanyaan Lalu salah. Anda dikatakan bertanya seperti gimana? begitu. Allah mengaruniakan anaknya untuk menebus Supaya kita dibunuh. orang berdosa. Yesus Supaya sendiri dibunuh. mengatakan di ayat 28 Matius 26 mengatakan sebab inilah darahku, darah perjanjian Darah yang ditumpahkan dimaksud bagi banyak Yesus di orang sana, untuk darah yang pengampunan dimaksud dosa. Yesus darah betulan atau anggur? Itu waktu perjamuan dia mengatakan itu semacam simbol, tapi betul dia mati. Iya, sekarang saya di tanya, kayu salib. darah yang dimaksud Yesus darah betulan atau darah di situ adalah anggur? Ya darah Yang betulan untuk memang pertemuan dikorbankan. anggur. Dia mati di kayu salib. Darah Itu betulan darahnya atau ditumpahkan. anggur? Bang Kalau di Suma, perjamuan anggur, itu di Bang perjamuan Suma. diibaratkan itu. Terus anggur siapa itu yang mengajari darahnya. kalian darah yang dimaksud darah beneran? Siapa yang mengajari kalian? Itu dia mati. Masih Bang Juma ini. Makanya Aduh, tertumpah di kayu salib. Kan Yesus mengatakan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan tentang darahku dan dagingku itu adalah roh dan hidup. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan kalian bahwa darah dan daging adalah darah dan daging benarannya Yesus? Siapa yang ngajarin? Ya Yesus sendiri mengatakan seperti Di itu. mana dia? Ini perkataan Yesus, Pak Richard. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak bisa berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan tadi tentang dagingku, tentang darahku, itu kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, bukan darah beneran, bukan daging beneran. Sekarang yang saya tanya, siapa yang ngajarin kamu bahwa itu darah beneran dan daging beneran? Ya Yesus sendiri dia mati di kayu salib itu darah benaran dia Yesus mati. sudah Darah menjawabnya yang kukatakan Darah itu, tertumpah yang di kukatakan kayu salib, itu. Bang Suma. La haula Itu wala darah betulan, quwata bukan illa billah. darah- Iblis enyahlah daripada darah aku. sumba, Hus, bukan. ini yang Darah kukatakan betulan. samamu. Itu Yesus darah mengatakan bukan darah betulan, Pak Rikar. Di mana? Data Coba. 63, baca 63 dari Yohanes 6. Tadi Bentar. dikatakan di Yohanes 6 nomor 55, sebab Yohanes dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang ngandre dagingku, basoroki, barang siapa yang minum darahku, kandalaki. Dia akan apa ini? Dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan di dalam dia. Seperti itu. Terus murid-muridnya mengatakan, wah perkataan ini perkataan keras. Siapa yang sanggup untuk mendengarnya?
Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Lalu berkata kepada muridnya, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya ada berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan itu kepadamu adalah roh dan hidup. Adalah roh dan hidup, bukan darah betulan, bukan daging betulan, kanibal. Ya betul, itu dia mati di kayu salib, itu kan darah betul yang Siapa yang bunuh Yesus di atas tiang salib, sopo? Tadi sudah ditanya sama Bang Handi. Siapa yang bunuh? Ya orang Romawi. Iya, berarti mereka salah paham. Tidak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya. Darah dan daging Yesus yang dimaksud itu adalah roh dan hidup. Coba di Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 nomor berapa? Baru tadi gak tahu jawab tadi. Apa mula sih? Tunggu dulu, Yohanes ternyata nggak 6. ngerti baik. Ayo kita baca dulu. Ayo, Saudara Richard, Anda harusnya jadi murid saya, jangan jadi lawan debat saya. Tidak, ini banyak ayat di sini Bang Suma. Masa kita mau hafal semua? Ayo, Anda kan main ambil ayat saja. Ayo, Yohanes di mana? 6, Daripada Anda tidak ngambil ayat sama sekali, cuman imani. Iya, saya kan menjelaskan dari ayat yang Anda katakan karena banyak Apa ayat yang Anda framing. jelaskan? Tadi Tidak sesuai dengan ditanya, penjelasan. apakah ada dalilnya Tuhan minta pembunuhan terhadap Yesus? Itu Apa jawaban karya Anda? Allah sendiri, Tidak ada. karena dia menjelma menjadi manusia untuk menebus Salah. orang berdosa. Orang Mana Farisi, Begitu. ajaran Farisi lagi yang Ajaran muncul. Farisi gimana? Sulit memang Bang. Ajaran Anda hanya pakai akal Farisi saja, yang nggak mengajarkan pakai iman. Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia. Itu ajaran Farisi tuh. Kok ajaran Farisi? Ajaran Lalu Farisi siapa itu punya yaitu ajaran? ahli-ahli Taurat yang kelihatan alim tapi ternyata munafik, itu orang-orang Farisi. Apa Ya, bedanya iya. dengan kalian? Apa bedanya Dia dengan mengatakan kalian? hukum Taurat begini tapi dia Apa tidak bedanya jalankan. dengan kalian Itu dengan orang Farisi? itu. Apa bedanya kalian dengan orang Farisi? Kalian menempelkan kitab Taurat di dalam kitab kalian sementara kalian tidak mempraktekkan. Apa bedanya? Setiap manusia kan juga masih tidak semua manusia itu adalah sempurna, masih punya kehendak. Udahlah, Orang Israel saja dulu kan sekarang banyak memberontak. sekarang cuci tangan Makanya aja, cuci setelah tangan, mengikut Yesus cuci kita kaki, sudah Pak tahu Richard arti tidur. keselamatan. Saya Dan fokus makan lagi. ketika saya banyak bercanda. Saya fokuskan lagi Tidur, ya. tidur. Chat, dengerin Chat. Saya fokuskan lagi. Darah dan daging Yesus di tiang salib itu gunanya apa ya? Iya, itulah darahku Iya, dan gunanya apa? dagingku sebagai untuk menebus kita orang berdosa. Menebus orang yang berdosa. Baik. Oke. Oke. Terus kemudian darah dan daging Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Iya, sebagai persembahan kepada Allah. Kepada Bapa. Jadi Tuhan mengendaki persembahan darah manusia ya. Iya, Bu, dalam artian ya itu untuk menebus kita sebagai manusia. Ya udah, ya oke, baik begitu. Apakah ada perintah Tuhan itu membunuh? Tidak. Ada kan perkataan Tuhan mengatakan bahwa karena Apakah begitu besar ada? kasih Allah kepada dunia, Apakah maka ada dia mengirimkan anaknya. Dengerin. Itu maksudnya itu tersirat tuh Bang Suma. Apakah ada? Dengerin. Tidak tercatat Chat. secara tersurat. Chat, lu panjang banget ngomongnya. Apakah ada perintah Tuhan boleh membunuh? Jawab. Tidak ada. Tidak ada. Terus siapa yang mengendaki Yesus dibunuh? Tapi kalau berbicara keselamatan itu bisa terjadi. Karena kehendak Allah memang. Iya, itu karya Allah. Dengerin dulu, Chan. Ah, Kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh, siapa yang menghendaki Yesus dibunuh? yang menghendaki siapa yang membunuh? Itu kan semua masuk dalam karya Allah di situ di kayu salib. Katanya Allah Yesus tidak harus ada perintah mati. membunuh. Iya. Memang Katanya Tuhan tidak ada perintah membunuh di hukum di situ. Taurat Tuhan melarang membunuh. Iya, kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh, perintah siapakah membunuh Yesus? Siapa yang memerintahkan? Bingung. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena memang Gimana sudah karya mengizinkan? Tuhan. Anda udah jawab. Ini orang bahasa Indonesia yang nggak jelas. Bang Suma, Bang Andi, semua apa yang dilakukan terjadi pada diri kita itu ya, Kemana-mana itu Tuhan lagi. mengizinkan semua. Lo siok sisak, lo siok. Balik lagi. Ini kalau Iya, siok perintah membunuh. Bicara. Pak Richard dengerin baik-baik ya. Ini santai dulu, dengerin baik-baik Pak. Kali ini aku minta akal sehatnya sedikit, 1 detik aja akal sehatnya. Iya, Kita makanya setuju ya, jangan Pak. terlalu banyak Kita pakai akal dengerin sehat. dulu. Jadi bingung Anda. Makanya kalau saya ngomong, lu juga ngomong, lu nggak denger gitu Ya loh. silakan.
kita udah setuju tidak ada satupun perintah Tuhan untuk membunuh manusia. Setuju di sini Tidak ya? ada. Tidak ada. Terus sekarang siapa yang memerintahkan Yesus dibunuh? Bukan maksudnya memerintahkan. Dengar Bang Andi, itu karya keselamatan, itu karya Tuhan. Oke. Memang Saya sudah tahu. Tuhan mengizinkan Oke, itu terjadi. baik karya. Karya siapakah? Karya siapakah Yesus dibunuh? Karya Allah sendiri. Karya Allah. Apakah Karena ada begitu besar kasih Allah kepada dunia. Kalau karya Allah, apakah Allah menghendaki pembunuhan? Tuhan pun difitnah sama Richard. Oke. Tuh, kalau dalam hukum Taurat Tuhan tidak mendaki, tapi kematian Yesus itu karya keselamatan di kayu salib. Memang itu Tuhan Balik, sudah mengatakan balik. seperti itu akan terjadi. Kau kemakan Tidak omongan ada sendiri. rahasia di sini ya. Tertawa. Dilarang tertawa. Kalau Biar lucu, orang masa Farisi nggak itu, bisa? Bu Darmi. Bang Sidik itu orang Farisi. Bu Darni aja dari tadi tertawa, tapi ditahan. Iya kan Bu? Bu Darni coba lagi. Coba kalau ke Ibu Darni deh. Siapa tahu Bu Darni sehat. Ibu Darni dengerin sekali lagi Bu Darni. Bu Darni, Iya. apakah ada perintah Nggak Tuhan ada untuk rahasia. membunuh manusia? Nggak ada. Enggak ada. Siapakah yang memerintahkan untuk membunuh Yesus? Yang memerintahkan membunuh Yesus adalah tentara Roma, Oke. Karya orang-orang Yahudi. Oke. Oke, Karya Darni. siapa? Ya oke, kalian diam dulu. Karya siapakah itu? Itu sudah nubuatan para nabi dan diizinkan oleh Allah. Iya. Pelang ini sama Iya, jawabannya iya. sama pelang ini. Ketawa. Tuhan aja difitnah ini kau di berdua. Ini melebihi dari orang Farisi itu lagi adalah berdua ini. Tuhan atas difitnah. izin oleh Allah itu semua berjalan karena nubuatan para nabi ada tertulis. Perintah Tuhan. Iya. Tadi Jadi katanya ini ada perintah Tuhan. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak ada perintah untuk membunuh, tapi Tuhan juga berkarya untuk membunuh, begitu? Bukan. Atas izin Allah lah Ya. penyaliban itu terjadi. Ya, Ya, karena Iya. itu adalah sudah ada tertulis di kitab Taurat dan di kitab Injil. Mana tertulis tidak ada. Di dalam Mazmur, di dalam Yesaya, Nggak ada. di dalam kitab-kitab Injil Nggak sudah ada, ada Bu Darni. tertulis tentang penyaliban Yesus. Katanya Bu Darni Itu mau makanya sehat. dibilang ada tertulis katanya. Bu Sekarang Darni udah bisa kemarin jawab ya. Bu Darni Yang- kemarin yang berjanji tidak- mau sehat. Kok ini malam ini kok nggak sehat lagi sih? Enggak, mana bisa aku kalah dari kalian. Aku yang punya kitab Tapi nggak ada Bu Darni nggak rame loh ya. Mana Bang Ting yang bikin mantap. Bu Darni Bikin darah Yesus, darah dan daging Yesus itu dipersembahkan. Bu Darni. Pokoknya Bu Darni, Tar dulu, Pak kalau Cat. tidak ada Cat, oten-oten di tar dulu, sini Bang Cat. Darni, Cat, tar dulu, Cat. room ini tidak akan Tar rame. dulu. Iya. Bu Darni, Yang adanya cuma sholawat Bu Darni, atau enggak pengajian dari Bang Suma. lihat dulu Pak King, ntar dulu. Darah dan daging Yesus itu untuk apa? Oh, itu darah dan Yesus itu adalah untuk menebus manusia dari dosa dan untuk perdamaian manusia kepada Allah. Karena manusia tidak layak untuk berhadapan dengan Allah. Oke, Makanya perdamaiannya Yesuslah yang menentukannya. Gitu. Apakah daging dan darah Yesus itu dikehendaki oleh Tuhan? Darah dan Yesus itu ya sudah diizinkannya, makanya itu terjadi kan? Diizinkannya, oke. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh? Hukum ke-6, jangan membunuh. Ya, itu Kan kan ada Yesus dibunuh. bukan Yesus itu terbunuh itu menggenapi nubuatan para nabi atas Tapi itu izin Allah itu. Tapi itu buktinya Yesus dibunuh, Bu. Iya, itu kan sudah memang Nubuatan menggenapi nubuatan para nabi Oh, dan jadi- atas izin Allah. Makanya ada dikatakan Allah penebusmu kan katanya. Apakah Allah Tuhan mengizinkan pembunuhan? Kalau untuk sesama manusia tidak ada. Apakah Ah, waktu itu- Yesus waktu dibunuh itu dia manusia atau bukan? Itu bukan, itu memang khusus untuk menebus manusia dari dosa. Yuk, dengerin dulu Bu Darni pertanyaannya. Beda. Dengerin dulu, Sama Bu Darni. manusia Bu Darni. adalah hukum itu. Bu Darni. Oh, Yesus waktu mati di tiang salib, Yesus manusia atau bukan?
Ya, dia manusia, Dia di bumi. manusia. Oke. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh manusia? Nggak ada di ayatnya kan udah ayat Berarti ke-6 nggak pembunuhan bisa Yesus di membunuh. tiang salib melanggar hukum Tuhan ya? Bukan, kematian Yesus di kayu salib Kena itu dia. adalah Aduh. nubuatan para nabi di dalam kitab, ya, dan atas izin Allah itu semua berlaku. Kalau nggak bisa sebentar aja dihancurkannya bumi ini. Oke, saya terakhir Bu Darni. Oh. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar hukum Tuhan atau tidak? Pembunuhan Yesus di tiang salib. Ya, itu melanggar bagi yang si pembunuh-pembunuh. Melanggar. Makanya ada ditulis di ayatnya, ketika nanti Yesus datang, yang menyalibkan Yesus itu akan melihat kedatangan Yesus. Tadi mana ayatnya itu? Oke, Matius. kalau tidak ada iblis, kalau tidak ada Yudas, kalau tidak ada tentara Romawi begitu, antara Yahudi begitu, apakah ada Kristen? Kenapa bilang gitu? Kok jadi ke situ pertanyaannya? Ya kan ini yang berperan penting ini kan, yang berperan atau penting ini gini, iblis, tentara Romawi, Yahudi, Yudas, Bu Darni, gitu kan ya? Ya. Ini kalau di antara mereka ini nggak ada begitu, apakah masih ada Kristen? Bukan, memang itu kan memang harus digenapi. Namanya juga udah nubuatan para nabi. Artinya adalah dasar iman ibu ada andil iblis begitu. Ya termasuklah dirayu si Yudas, makanya dia. Jadi Kristen berdiri atas andil iblis dan Yudas, betul? Itu menurutmu, tetapi itulah. Menurutku Bukan. Cara kalian berpikir itu beda dengan kami, beda. Jadi kalian itu kan mau sekarang ini kan mau mencari kesalahan-kesalahan di Alkitab. Bu, ini kan agar Alkitab ini jangan dipergunakan lagi. Dan gitu sekarang. Kita Kenyataannya mengangkat dari Alkitab. Jadi Iya, tapi kalian mau ngobrol-abri. kok berabri? Maka terjadilah kacau. Jadi orang yang tak belajar, makanya orang yang tak belajar kayak si Theodor udah menolak Yesus. Iya. Tak belajar si Theodor selama ini. Saya diseret-seret, Ibu. Maka secepat itu dia meninggalkan Yesus. Kalau coba seperti saya, kurasa tak ada satupun kalian bisa mengalahkan aku. Iya. Nah itu. Yang menang Bu Darni ya. Hidup Bu Masa Darni. kan si Theodor sudah tahu Yesus yang akan datang mengumpulkan segala bangsa. Yesus akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Masa si Theodor lemah gara-gara perkataan Bang Juma? Bang Juma walaupun ganteng, walaupun jago. Ya dari Yudas itu Bu Darni. Ibu Darni, ketika Yesus datang kemudian membalas manusia berdasarkan perbuatan. Kira-kira yang membunuh dirinya itu balasannya apa? Oh, kalau yang pembunuh itu pastilah sudah nanti dimasukkan ke neraka. Oke, yang mengimani pembunuhan itu sebagai kebenaran? Yang Hukumannya mengimani apa? itu memang sudah akan terjadi penggenapan para nabi. Saya tidak tanya itu. Hukuman bagi orang-orang yang mengimani perbuatan pembunuhan terhadap dirinya itu apa? Iman kami mengatakan itu nubuatan para nabi. Titik. Bukan masalah iman, ini upah. Yesus datang mengumpulkan manusia, mengupah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, orang-orang yang mengimani perbuatan-perbuatan terkutuk para pembunuh Yesus, mengimani itu adalah perbuatan baik sebagai karya Tuhan terhadap pembunuhan ini, itu diupah dengan upah apa? Nggak ada upah, nggak ada hukuman bagi orang yang mengimani atas penyaliban Yesus. Itu memang sudah nubuatan para nabi. Jadi kami harus mengimaninya. Anda mengimani penyaliban itu sebagai karya Tuhan atau itu adalah karya orang-orang durhaka pendosa? Di mana Bang Juma ada tertulis kelak Yesus datang untuk kali kedua dan akan mengumpulkan segala bangsa dan akan menghukum orang-orang yang menyalibkan dia? Mana ada tertulis Saya ayatnya? tanya, dia datang menghakimi atau tidak? Menghakimi orang yang melakukan kejahatan. Ya, oke. Oleh karena itu berarti dalam penghakimannya dia memberikan upah, betul? Ya. Apa upah bagi orang yang mengimani, yang bertepuk tangan, yang gembira ria atas penyaliban terhadap Yesus? Oh, salah. Kami tidak berbahagia atas penyaliban Saya tidak Yesus. tanya Ibu.
Saya tidak itu kan tanya ibu. Tunggu dulu, Bang Saya Juma tidak yang tanya mengatakan ibu. kami berbahagia. Saya Kami tanya bersedih. saya tanya Yesus, upah yang diberikan kepada orang-orang munafik yang pura-pura bersedih tapi berbahagia ini atas kematiannya di atas tiang salib, itu upahnya apa? Jangan bilang kami pura-pura menangis. Kami memang betul-betul bersedih hati kami. Yesus disalib. Seharusnya aku yang disalib, bukan Yesus. Tetapi karena begitu besarnya kasihnya kepada manusia, sampai dia rela berkorban di kayu salib. Seharusnya aku yang disalib. Di mana dalilnya aku rela dibunuh di mana? Siapa yang berdoa semalam-malaman? Siapa yang berdoa semalam-malaman untuk diselamatkan dari maut? Siapa? Nah, itulah ajaran kami. Jadi aku tak mau Saya mendengarkan. tanya, bukan ajaran ibu, saya tanya, siapa yang berdoa semalam-malaman agar diselamatkan dari maut? Siapa? Ya, Yesus berdoa di taman Getsemani. Yesus. Kenapa dia minta berdoa untuk diselamatkan dari maut kalau dia rela? Itu sebagai manusia dia itu pada saat itu berdoa. Loh. Kenapa dia berdoa kalau dia rela? Salah rupanya sebagai manusia dia berdoa. Begitu Dia berdoa, dengarkan, baca kitab ibu, Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia dia telah memanjatkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Kenapa dia berdoa untuk diselamatkan dari maut? Kenapa? Itu sebagai contoh kepada manusia, walaupun separah apa itu. Tunggu dulu, dengarkan aku Bang Juma. Aduh, Ibu Darni, Walaupun separah apa hidupku ini, aku harus tetap berdoa. Itu maksudnya Bang Juma. Tadi katanya rela mati di atas tiang salib. Sekarang ketika dia datang memberikan upah, apa upahnya bagi orang yang menyalibkan dirinya? Upah yang menyalibkan dirinya, ya orang-orang yang membunuh dia, ya dimasukkan ke neraka lah. Neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka membunuh Yesus pada saat itu. Loh, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu rencana Tuhan atau bukan? Itu sudah nubuatan para nabi, dan Tuhan tinggi mana nubuatan para nabi kedudukannya dibandingkan firman Tuhan? Tinggi mana? Tinggi mana? Kalau nubuatan para nabi itu sudah perkataan Allah, sudah atas izin Allah. Firman Tuhannya di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Aku tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, dan aku tidak pernah membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang Anda dibenarkan, diselamatkan dengan mengorbankan anak Maria yang tidak bersalah. Apakah itu sudah cocok dengan firman Tuhan? Salah. Perkataan itu maksudnya kepada manusia-manusia tidak diperkenankan membunuh. Makanya dibuat ayat turun, jangan membunuh. Beda dengan penyalipan. Penyalipan itu sudah nubuatan para nabi, harus dijalankan. Di mana? Berarti kedudukan daripada nubuatan nabi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau tidak dijalankan nubuatan para nabi, dibilanglah pembohong para nabi, karena ini tertulis. Bagaimana ceritanya? Kalau ada nubuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka nubuatan itu bukan dari nabi, tetapi dari orang nabi palsu, pengajar palsu. Atau Anda yang salah hanya mengambil kitabnya orang Yahudi, mencocok-cocokkan bahwa itu adalah nubuatan. Jangan sampai itu bukan nubuatan, hanya cerita-cerita yang terjadi pada masa lampau ibu anggap sebagai nubuatan. Buktinya yang empunya kitab tidak menjadikan itu sebagai nubuatan, sehingga mereka tidak pernah mengimani Yesus itu sebagai Mesias yang datang untuk mati di atas tiang salib. Kalian bilang selalu yang punya Alkitab. Memang pertama-tama Taurat dan Zabur ini datangnya dari Yahudi. Nah, kita meneruskan. Kenapa orang Yahudi yang punya kitab tidak mengimani Mesias mati di atas tiang salib? Ya, itulah orang Yahudi yang anti Kristus. Jadi ada orang Yahudi ada terbagi dua loh.
Makanya orang Yahudi yang percaya Yesus, Dia orang Yahudi yang anti-Kristus, menolak dia Yesus, anti-Yesus. itu. Benar, Ah. dia anti-Yesus, Iya. betul. Orang Yahudi Itu makanya. anti-Yesus, itu betul. Iya. Tetapi apakah kemudian mereka mengimani bahwa Tuhan mereka akan datang menjadi manusia? Ada enggak dalilnya di kitab mereka dan bisa menjadi dan mereka jadikan sebagai dalil? Ada enggak? Jangankan itu Bang Juma, sedangkan mereka yang membunuh Yesus, mereka lah orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Tapi ada orang Yahudi masih murid Yesus ya, ada yang masih percaya. Itulah kami Kristen yang sekarang ini tersebar ke seluruh penjuru bumi. Kristen itu kan pengikut Parisi. Sekarang saya tanya kepada ibu, ada enggak di dalam pengajaran kitab mereka bahwa Tuhan mereka akan menjelma menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia? Ada enggak dalam kitab mereka?